Oke ya, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam, selamat mengikuti seminar Cipta Smart yang ke-31 bersama Pak Igria Siswanto. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke Pak, mantap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya, Bapak, Ibu dan kakak-kakak semua. Terima kasih buat Cipta Smart yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi malam hari ini. Di mana malam hari ini saya di topik mengasah kecerdasan anak melalui permainan. Mengasah kecerdasan anak ada banyak cara, tetapi hari ini kita coba bedah melalui permainan. Kenapa melalui permainan? Jadi kita akan bahas bersama. Tetapi mungkin saya akan lebih banyak sharing dan berbagi pengalaman saja, karena pengalaman ini yang kebetulan saya tuliskan dalam buku-buku permainan, misalnya begitu ya, termasuk di dalam bagaimana mengasah kecerdasan. Nah, sebelumnya salam kenal juga buat yang baru pertama kali berjumpa. Nah, sesuai dengan topiknya, saya langsung saja. Pertama, mari kita mengenal kecerdasan anak. Ya. Kenapa kita perlu mengenal kecerdasan anak? Ini penting, karena anak-anak itu seperti mutiara yang terpendam, yang perlu digosok ya, supaya dia menjadi cemerlang. Nah, untuk gampang mengingatnya, ada 9 kecerdasan yang ditulis oleh Howard Gardner. Mungkin sebagian sudah tahu dan mengerti, tapi saya akan mereview sekilas saja. Ada 9 kecerdasan itu, nah supaya gampang diingat, gitu ya, singkatannya akan jadi Slim and Bill, supaya gampang. Ya. Jadi Anda gampang mengingatnya. Slim and Bill, S-nya itu kecerdasan spasial, L-nya itu linguistik, I-nya itu intrapersonal, M-nya musik, gitu ya, Slim. Ya. Jadi ingat, spasial, linguistik, intrapersonal, musik disingkat Slim. Lalu kecerdasan yang kelima itu N, natural, kecerdasan alamiah. Lalu kecerdasan yang keenam, body kinestetik, I, interpersonal, lalu logical, matematik, dan kecerdasan spiritual. Nah, kenapa kita perlu mengenali ciri-ciri kecerdasan kita? Karena ini nanti berkaitan bagaimana cara menstimulasinya supaya kecerdasan itu semakin meningkat, bukan malah dimatikan. Karena sebetulnya misalnya dia memiliki kecerdasan musik, tetapi karena orang tuanya tidak tahu, dia ingin anaknya jadi dokter, maka dinaikkan matematika, ya. Sehingga sebetulnya bisa dinaikkan kecerdasan musiknya melalui pelajaran matematika dan lain sebagainya. Kira-kira, ya. Jadi gampang supaya mengingatnya lebih mudah. Ingat saja kecerdasan anak itu yang ditulis oleh Howard Gardner, ya. Ada 9 kecerdasan disingkat menjadi Slim and Bill, spasial, linguistik, intrapersonal, musik, natural, body kinestetik, interpersonal, logical, matematika, dan spiritual. Nah, tetapi sebelum kita membahas itu, saya ingin sejenak melihat bagaimana mengenali perkembangan kecerdasan anak, ya, terutama anak usia dini, itu 0 sampai 7 tahun, tetapi saya coba akan memberikan mereviewnya antara usia 0 sampai 10 tahun. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa setiap anak itu adalah unik, ya. Dan anak adalah mahakarya yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Seorang anak yang dilahirkan itu memiliki kemampuan dan keunggulan yang tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Misalnya ada anak kembar 4, gitu ya. Itu sekolahnya sama, orang tuanya sama, tidurnya rumahnya sama, makannya mungkin sama, ya. Tetapi coba perhatikan di dalam perkembangannya itu tidak bisa sama persis, berbeda.
Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa anak-anak memiliki keunikan. Sayangnya seringkali sebagai orang tua atau guru itu secara sadar atau tidak sadar ya, sering melakukan judgement hitam putih terhadap anak-anak kita bahwa si A bodoh, si B pandai. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini, yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah mahakarya dari Tuhan yang dititipkan kepada kita, berarti sebetulnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada dia belum ditemukan oleh orang-orang yang hebat. Ya. Jadi ketika dia ditemukan oleh orang yang hebat, maka dia akan cemerlang. Gitu ya. Nah sekarang tugas kita sebagai orang tua bagaimana menemukan anak-anak kita ya, yang belum terlihat kecerdasannya. Ya. Karena menurut teorinya Howard Gardner, setiap anak yang lahir minimal kan memiliki 1 atau 9 kecerdasan yang ada tadi disingkat dengan slim and build. Ya. Dalam kasus-kasus tertentu justru orang tua malah mematikan kecerdasan anaknya. Mungkin anaknya terlihat cerewet, ya suka ngomong, banyak bicara, gitu ya. Padahal ini adalah ciri-ciri kecerdasan linguistik. Ya. Tetapi karena orang tua tidak tahu, maka dia bilang, oh, saya pusing, punya anak cerewet sekali, ngomong dan sebagainya. Padahal itu perlu distimulasi, diberikan sebuah prasarana untuk mengembangkan bakatnya, maka saya yakin nanti dia bisa menjadi seorang orator yang hebat, ketika jadi artis ya dia bisa menghafal naskah di luar kepala gitu ya. Ada anak mungkin suka coret-coret dinding ya, orangnya marah, dinding rumahnya kotor gitu ya. Padahal ini adalah ciri-ciri anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial. Ya, kecerdasan ruang. Nah, mestinya dia disediakan sebuah gambar, ya, ajak ke tempat-tempat yang bagaimana bisa menstimulasi imajinasinya, misalnya begitu. Nah, sehingga dia bisa jadi mungkin nanti menjadi seorang arsitek, ya, menjadi seorang pelukis, penulis, pengarang dan sebagainya. Tetapi karena orang tua nggak tahu, ya akhirnya dimarahi, ya. Dimarahi sehingga anak itu nggak berani lagi coret-coret sehingga bakatnya menjadi dimatikan. Ya. Nah oleh karena itu saya ingin bercerita berbagi pengalaman sedikit gitu ya tentang bagaimana saya mengajar anak-anak saya, ya, mengenalinya sejak ini, melakukannya, mempersiapkannya. Jadi ini 2 anak saya, yang satu ini baru saja menyelesaikan pendidikannya sarjana fisika komputasi gitu ya di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua ini tidak sekolah ya karena kebutuhan khusus, tetapi memiliki kecerdasan bermain musik gitu ya. Jadi kalau kakaknya 9-9-nya punya, adiknya cukup 1, tidak apa-apa ya. Karena pada prinsipnya semua anak itu hebat, tidak ada anak yang bodoh. Ya. Nah, anak saya yang kedua ini, yang pertama ini, ya, kalau Tuhan izinkan, nanti bulan 9 dia akan melanjutkan pendidikannya di Universitas Kanazawa, ya, diambil S2-nya di Jepang. Saya ingin berbagi sekilas cerita pengalaman bagaimana mengenali kecerdasan anak saya ini. Ya. Nah, waktu itu saya sering menonton siaran televisi kabel, ya. Kebetulan di rumah waktu ini pasang TV kabel. Saya suka nonton channel 101 dan 110 ya, Geographic Channel dan Discovery Channel. Itu berisi tentang scientific gitu ya, sebuah acara-acara berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian anak saya pertama ini juga mulai tertarik. Waktu itu dia masih SMP, ya. Bahkan dia kemudian sering nonton saintifik dan acara-acara seperti Stephen Hawking. Nah, kenapa dia menjadi suka di fisika? Ya awalnya begitu. Jadi dia melihat Stephen Hawking mengajar gitu fisika yang menemukan teori Big Bang. Tapi kemudian
terlibat diskusi. Setelah nonton, terlibat diskusi, ya. Nah, bagaimana orang yang lumpuh, gitu ya, bisa mengajar menjadi ahli fisika, gitu ya. Tentu saja orang yang normal harusnya lebih hebat lagi, ini berdiskusi. Nah, kemudian gimana kalau kamu nanti bercita-cita juga bisa jadi seorang ahli fisika, misalnya. Nah, lalu kita berdiskusi, membicarakan langkah apa, awal apa persiapan dan seterusnya yang bisa dilakukan untuk menggapai cita-cita itu. Lalu kami coba menginventarisasi, disusunlah sebuah strategi, ya. Waktu itu mencoba bagaimana ingin masuk di Institut Teknologi Bandung, ya, tapi belum ke UGM. Ya. Mulai ikut bimbel. Kemudian di bimbel itu juga diajarkan bagaimana pentingnya makanan yang bergizi, ya, untuk supaya otak itu bisa cerdas perlu nutrisi, kira-kira gitu. Perlu istirahat yang cukup, ya. Nah, sehingga anak saya yang tadinya tidak suka sayur, gitu ya, sukanya chicken, mie goreng gitu, mulai dipaksa belajar akhirnya. Lama-lama dia menjadi suka, gitu ya. Karena kalau mau cerdas ya harus istirahat yang cukup, makan yang bergizi, asupan gizinya cukup supaya otak juga bisa memberikan gizi, ya. Nah, kemudian kami juga mendiskusikan, gitu ya. Pada akhirnya dia pada tahun pertama tidak diterima di sekolah negeri karena waktu itu pilihannya fisika di ITB. Ya. Akhirnya mencoba setahun di Institut Teknologi Indonesia di Serpong. Ya. Kemudian sambil mengintensifkan lagi belajarnya, akhirnya dia mencoba pada tahun kedua di Universitas Gajah Mada dan puji Tuhan dia diterima akhirnya di sana. Ya. Dan akhirnya dia bisa menyelesaikan 3,5 tahun dengan cepat, gitu ya. Kemudian mendapatkan beasiswa dan sekarang ini kami suka berdiskusi negara mana yang harus dipilih, ya, pertimbangannya apa, kampus di luar mana yang lebih bagus dan sebagainya. Ya. Jadi orang sering melihat, dipikirnya wah ini anak jenius, tetapi sebetulnya enggak, ini dipersiapkan jauh-jauh hari, gitu ya. Jadi distimulasi, dilatih, didampingi dan seterusnya. Kira-kira itu sekilas pengalaman saya untuk bagaimana mengenali kecerdasan anak saya yang pertama. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal kecerdasan anak pada setiap periode awalnya di dalam usia 0 sampai 10 tahun. Ya. Jadi ini dari beberapa macam referensi, ya, dulu saya pelajari, ya, bahwa ternyata bayi yang baru lahir yang lebih berat bobot lahirnya itu ini biasanya memiliki IQ yang sedikit lebih tinggi, ya. Nah, kenapa? Karena bayi yang lebih berat itu biasanya memiliki makanan yang lebih baik, kira-kira gitu. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Jadi nanti kalau Anda punya bayi lahir, Anda perhatikan kalau beratnya itu lebih berat dibanding bayi-bayi yang standar, itu berarti ini ciri-ciri memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Nah, lalu pada waktu umur 1 sampai 2 tahun ini biasanya ini kecerdasan linguistik. Nah, ini biasanya lebih banyak didorong perkembangan otak pada balita, biasanya di dalam bagaimana dia mulai belajar mendengar bahasa, percakapan dengan orang tuanya. Ya. Nah, biasanya mereka yang lahir dari orang tua yang berbicara lebih dari satu bahasa, gitu ya, ini juga memiliki IQ, gitu ya. IQ atau kecerdasan yang lebih baik dibandingkan keluarga yang hanya berbicara di dalam satu bahasa saja. Gitu ya. Lalu pada umur 3 tahun, ini anak-anak yang biasanya memiliki tinggi badan. Tinggi badan misalnya usia 3 tahun begitu ya, tetapi dia paling tinggi. Nah, ini biasanya memiliki kecerdasan lebih di dalam tes kognitif atau kecerdasan yang berkaitan dengan pikiran.
Ini berkaitan biasanya dengan kecerdasan logikal, kecerdasan spasial dan sebagainya. Nah, kemudian pada usia 4 tahun, ya, ini anak-anak mulai coret-coret, mulai mengembangkan kecerdasan yang kita sebut spasial, ya. Jadi ternyata anak-anak, ya, yang cerdas pada masa remaja itu, ini ternyata dia seringkali mereka banyak menjadi anak-anak yang artistik dan menciptakan citra realistik pada usia-usia 4 tahun ini. Ya, suka coret-coret, berimajinasi, menggambar. Usia 5 tahun ini dia mulai mengatakan imajinasinya lebih dulu. Ya. Maka seringkali anak-anak suka berimajinasi cerita gitu ya. Kalau bermain di sekolah dia pegang penggaris seperti itu sebagai pedang, di rumah tidur di kamar dia naik guling, dia bilang ini bantal dan macam-macam ya. Nah, anak-anak yang mampu berimajinasi sejak dini ini berarti menurut penelitian dia akan lebih cerdas gitu ya. Karena dia sudah bisa mengembangkan kecerdasan spasialnya. Kira-kira gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya. Nah, umur 6 tahun ini tadi saat yang tepat biasanya anak-anak mulai memainkan alat musik, kecerdasan musik. Ya. Sebagai semakin banyak anak-anak memainkan instrumen atau alat musik, ya, maka mereka akan semakin baik keterampilan mereka di dalam manajemen kecemasan dan emosi. Ya. Jadi perhatikan anak-anak yang ternyata dilatih bermain musik sejak usia 6 tahun itu lebih bagus di dalam kontrol emosi dan kecemasan. Ya. Ini berkaitan dengan kecerdasan musik. Kemudian usia 7 tahun, ya, ini dia adalah pembaca yang baik, mulai sudah bisa membaca. Ini kecerdasan linguistik. Anak-anak yang memiliki kemampuan membaca lebih baik pada usia 7 tahun, ini biasanya di dalam tes IQ-nya waktu remaja itu akan menjadi lebih baik dibandingkan. Kemudian di usia 8 tahun, ini sebetulnya ini agak kontra juga. Biasanya tidur agak telat. Karena penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang pandai cenderung akan terlambat tidur. Dan biasanya kebiasaan itu dimulai sejak dini. Tapi ini hanya salah satu tanda ya, jadi bukan disarankan agar anak begadang. Itu beda. Ya. Kalau dipaksakan disuruh terlambat tidur beda karena dengan secara alamiah. Ya. Lalu usia 9 tahun, ya ini berkaitan dengan tadi asupan gizi, sarapan. Jika anak sudah terbiasa makan dengan sarapan sehat di usia dini, maka biasanya mereka akan mencapai peluang nilai rata-rata akademis itu akan berlipat ganda. Ya. Nah, dulu anak saya itu biasanya pagi itu sarapannya selalu energen, gitu ya, yang praktis dan susu ya. Untuk memberikan supaya kemampuan otak, gitu ya, sarapan paginya supaya tidak kosong. Lalu yang terakhir usia 10 tahun, ya. Nah, pada usia ini anak-anak sudah bisa dites atau diuji IQ-nya untuk melihat tingkat spesifikasi IQ-nya. Ya. Nah, biasanya ini sudah mulai terlihat indikator-indikator kunci-kunci kecerdasan dari anak-anak kita sudah mulai bisa dikenali. Ini juga Anda bisa lihat dari kegemarannya waktu dia bicara. Dia lebih banyak berbicara tentang apa. Kira gitu. Ini sekilas mengenal kecerdasan anak di dalam periode usia 1 tahun sampai 10 tahun. Lalu kurva kecerdasannya, ini saya bikin sendiri kurvanya kira-kira gambarnya. Nah, ada banyak teori perkembangan kecerdasan tentang manusia, tapi salah satu teori mengatakan begini. Usia 1 sampai 7 tahun itu adalah masa yang baik atau usia emas anak untuk mengajarkan yang berkaitan dengan karakter dan disiplin. Ya. Disiplin itu gimana? Misalnya tepat waktu, karakter, orang tua,
bersikap jujur, ya, dia tidak bohong dan sebagainya. Nah, ini usia-usia ini yang paling bagus diajarkan. Kalau zaman saya dulu namanya pendidikan budi pekerti, gitu ya. Oleh karena itu zaman dulu anak-anak angkatan saya dulu kalau bapak saya kedipkan mata itu saya tidak tahu, gitu ya. Misalnya di ruang tamu, lalu ada tamu, gitu ya. Kita saya pulang main, mau lewat pintu, bapak saya kedipkan mata, berarti saya harus balik badan terlewat belakang. Ya. Tapi kalau anak sekarang dikedipingan malah tanya, Pak, matanya kenapa? Dan usia 8 sampai 18 tahun itu di mana disanalah perkembangan tingkat IQ, kecerdasan IQ. Gitu ya. Anda bisa melatih dengan berbagai bidang yang berkaitan dengan intellectual quality. Nah, kemudian 18 tahun itu menurut teori, salah satu teori itu kecerdasannya nggak sedasar rentang waktu 8 sampai 18 tahun. Jadi 18 itu sudah dia mulai menurun 3%, gitu ya, sekitar 3 sampai 4% perkembangannya. Tetapi di bagian lain kecerdasan yang disebut dengan spiritual itu mulai meningkat tajam, ya. Makanya semakin tua, ya, orang-orang itu semakin rajin atau semakin cerdas spiritualnya, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin beramal, gitu ya, rajin melakukan perbuatan baik, karena ini untuk bekal nanti di akhiratnya. Kira-kira gitu. Mulai menyadari bahwa kontrak di dunia ini nggak lama lagi akan habis, kira-kira gitu ya. Nah, itu sekilas saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum kita masuk kepada sesi bagian terakhir, cara mengasah dan stimulasinya. Ya. Nah, oleh karena itu nanti Anda juga keterangan ini yang lebih lengkap Anda bisa baca di dalam PDF yang sudah dibagikan. Ya. Itu sebetulnya buku lama yang diterbitkan oleh Andi Omset pada waktu saya jadi guru TK waktu itu, ya. Jadi itu kemudian direvisi ulang, sekarang diperbarui. Nanti Anda bisa mendapatkan dengan gratis. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau silakan kakak-kakak, kalau enggak lewat chatting nanti saya akan bacakan dan Pak Ikri akan bantu jawab. Kayaknya menyimak sekali nih Pak. Ya para kakak-kakak ya. Baik. Kalau enggak kita lanjutin. Lanjut dulu Pak, ya sambil menunggu pertanyaan dari kakak. Oke, tadi kita sudah mengenal kecerdasan anak minimal 1 dan 9 itu, ya. Anda harus ingat yaitu apa? Sleep and build. S-nya spasial, L-nya linguistik, I-nya intrapersonal, M-nya musik. N-nya natural, B-nya body kinestetik, kemudian apalagi I-nya indra, kalau tadi intrapersonal, logical matematika, dan terakhir S-nya itu adalah spiritual, ya, spiritual. Sekarang mari kita masuk di dalam cara mengasah atau stimulasi kecerdasan. Ini ada pertanyaan apa perlu dijawab dulu Pak? Aja Pak, biar nanti ini kan yang terakhir ya. Ya. Ini kan tinggal ya, biar nanti aja. Nah, yang terakhir kan praktek. Ya. Contoh-contoh lah, kira-kira gini-gininya. Atau saya jawab dulu ya, supaya lebih lengkap. Ini ada pertanyaan dari Kak Jenny Gia. Ya, Jenny Gia bertanya. Dari mana bertanya? Pak, saya mau bertanya, apakah anak yang memiliki kecerdasan spiritual hanya dilihat dari anak yang rajin berdoa atau ada capaian lain sehingga itu dikatakan anak cerdas spiritual? Ya, oke. Ya, salah satu indikator bahwa dia memiliki kecerdasan spiritual itu adalah rajin berdoa. Ya. Tetapi menurut saya kecerdasan itu masih bisa berubah
bisa dia beralih, bisa juga dia berkembang, gitu ya. Menurut penelitian, bahkan kecerdasan manusia itu dalam rentang waktu sekian tahun itu bertambah 20%, kira-kira gitu ya. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu diukur kecerdasan seseorang itu hanya rata-rata 100 sampai 110, sekarang lebih. Nah, ada capaian lain yang sehingga itu dikatakan cerdas. Ya, kalau di sekolah minggu atau di sekolah, Anda bisa membuat indikator-indikator, ya, kecerdasan itu. Nanti Anda bisa lihat, Anda bisa mengajarkan tentang cara menghafal ayat, itu nanti berkaitan juga dengan, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Itu biasanya akan selalu terstimulasi atau berkolaborasi dengan kecerdasan yang lain, ya. Nah, dia memiliki kecerdasan spiritual, itu biasanya juga akan memiliki kecerdasan di linguistik atau kecerdasan di intrapersonal, ya. Yang kecerdasan berkaitan intra. Kalau intra itu diri sendiri, inter itu dengan orang lain, ya. Nah, biasanya juga memiliki kecerdasan dengan orang lain atau kecerdasan interpersonal. Dia suka doain temennya kalau sakit, gitu ya. Kalau lihat pengemis, dia sering memberikan tips, uang, kasihan, dan sebagainya. Jadi suatu kecerdasan biasanya akan diikuti juga dengan kecerdasan yang lain. Kira-kira indikatornya, tesnya itu tidak bisa diukur dengan seperti bahwa dia rajin berdoa, itu lalu tes indikator. Tidak. Bisa dilihat juga stimulasi yang lainnya. Kira-kira gitu. Nah, capaiannya itu bisa nanti dibikin alat ukur, misalnya Anda belajar, ya. Dalam periode tertentu Anda ingin mencapaikan target atau visi bahwa Anda belajar, misalnya sudah bisa sholat sendiri, atau sudah bisa berdoa sendiri, atau sudah hafal berapa ayat dan sebagainya. Itu capaian-capaian yang bisa Anda. Dan nanti akan terlihat bahwa anak-anak yang memiliki kelebihan kecerdasan spiritual, dia biasanya akan memiliki kemampuan yang lebih. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Kak Binita Tambun, untuk autis umur 9 tahun bagaimana membina kecerdasannya, Pak? Autis ringan, suka menggambar bahasa lancar dan suka sendiri, ya. Autis itu adalah anak yang memiliki kemampuan tidak seperti anak normal, gitu ya, karena dia mengalami gangguan. Kalau anak normal itu dikasih tahu ini gelas, sekali sudah tahu dia bahwa itu gelas. Anak autis harus diulang-ulang, ya, karena kemampuan daya konsentrasinya. Ya. Nah, biasanya anak autis ringan itu senang dengan kegiatan yang berputar, benda-benda berputar, gitu ya. Jadi kemudian dia biasanya memiliki kelebihan, dia akan betah melakukan kalau sudah merasa asik dengan apa yang dia sukai. Itu bisa seharian dia lakukan. Ya. Itulah kelebihan. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa menemukan di mana interestnya dia di situ, maka dia akan menjadi anak hebat. Nah, Anda tahu seorang anak autis yang memenangkan 4 rekor muri, namanya Rizky Karisma, ya. Itu anak autis. Jadi bahkan itu autisnya sudah bukan ringan, dia sudah agak middle, agak lebih parah. Waktu orang tuanya mendaftarkan di sekolah-sekolah TK, gitu ya. Pada waktu orang tuanya sedang interview gitu, Rizky Karisma ini acak-acak pot gitu ya, sehingga tidak ada sekolah yang mau terima, ya. Taplak meja ditarik-tarik gitu ya, orang tuanya pusing, ya, akhirnya didaftarkan di sekolah SLB di Semarang. Nah, oleh seorang guru bernama Pak Ciptono, itu ternyata kalau diajari Rizky Karisma ini suka goyang-goyang kaki, ketuk meja gitu ya, kemudian distimulasi dengan kecerdasan musiknya, ya, kecerdasan linguistiknya. Ternyata dia bisa menirukan semua pemimpin negara di dunia bicara berpidatonya. Dia bisa menghafal 13 lagu, gitu ya. Bahkan dia sekarang menjadi seorang motivator bicara.
itu orang autis. Dia ditentukan oleh sesuatu yang hebat, sehingga dia jadi orang yang luar biasa. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengajarnya? Nih, anak autis ini memang nggak bisa dicampur. Dia harus perlu ada guru pendamping, guru pencolek gitu ya. Kalau gurunya terangin, ini adalah gambar ayam, gitu ya. Guru pendampingnya harus nyolek gitu. Lihat, perhatikan itu, gitu kan? Jadi harus ada yang mengingatkan. Kira-kira gitu. Nah, bahasa lancar suka ngoceh sendiri, nggak apa-apa. Itu mungkin cara statistik itu perlu distimulasi saja. Ya, ada cara-caranya. Ada banyak juga metode-metode dan berbagai cara ya, berkaitan dengan bagaimana mengatasi makanannya. Pertanyaan yang berikutnya yang terakhir ini adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi daya juang anak untuk mengembangkan bakat. Anak saya 4 tahun suka tergantung mood saja bila diajak untuk menggali lebih dalam suatu ilmu musik misalnya. Nah, sebetulnya nanti Ibu bisa baca lah dari buku di blog saya itu saya tulis 10 kesalahan orang tua di dalam mendidik anak usia dini. Salah satunya itu seringkali kita mendidik dengan perkataan bukan dengan teladan. Ya. Nah, kalau anak Anda ingin suka musik, ya Anda menciptakan suasana bermain musik, bapaknya ikut main musik, anaknya juga ikut main musik. Kalau anaknya supaya suka membaca, ya Anda harus punya ruang baca, misalnya. Kemudian Anda membaca, Anda bisa panggil anak-anak di situ, coba begitu stimulasinya. Ya. Jadi jangan kita nyuruh dia, ya. Gitu. Anak-anak itu bisa melawan perkataan kita, perintah kita, tetapi dia tidak akan bisa melawan teladan kita. Ya. Jadi maka lakukanlah mengajar mereka dengan cara teladan. Ya. Jadi bagaimana menggali menemukannya? Tadi saya sudah beberapa kasih ciri-ciri indikatornya, dan itu tinggal dibikinlah suasana. Biasanya yang kalau orang tua yang nyuruh, ayo kamu les musik apa gitu supaya kamu ya, itu susah. Tapi kalau temennya yang ngajak gitu ya, temennya juga suka musik, ya biasanya mau, ya dia akan merasa enjoy dan nyaman. Nah, karena itu usahakan carikan teman yang sebaya, yang juga punya bakat yang sama supaya dia bisa diajak jadi senang. Kalau belajar mengerjakan PR, ulangan suka belajar sampai 1 malam. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa anak autis itu kelebihannya itu. Dia kalau mengerjakan sesuatu, kalau sudah suka, itu lupa waktu. Ya. Nah, Anda bayangkan kalau dia memiliki kemampuan belajar yang betah, ya, dan maka dia akan menjadi expert di situ. Kalau dia suka musik, maka dia akan jago main musik di situ. Nah, ini bagaimana membantu masa depannya? Ya, tadi didampingi, gitu ya. Saya kedua itu juga autis, tapi bisa bertumbuh dan bisa kembali, bisa mandiri. Kembali kepada kemampuannya, ya. Sebetulnya gampang kok anak-anak itu bertumbuh selama orang tuanya seringkali memberikan ujian. Kita ini kan orang tua suka pelit memberikan ujian. Kita. Di Manado. Oke, pertanyaannya saya simpan dulu ya, Kak Nono ya. Kita lanjut dulu ya. Iya, oke Pak. Lanjut Pak. Mungkin sorry Pak, mic-nya sekalian kurang dekat kayaknya Pak. Kalau itu ada yang kurang terdengar. Oh gitu, tes bisa? Nah, kalau Pak lagi kenceng terdengar. Oke, lanjut Pak. Ya. Kita lanjut ke contoh-contoh. Ini permainan yang menyenangkan, asik gitu ya. Jadi biasanya anak-anak itu senang gitu ya. Oke. Ya, kenapa kita menggunakan permainan gitu ya? Jadi Bapak Ibu perlu diketahui apa sih hakikat bermain itu bagi anak-anak gitu ya. Ya, hakikat bermain bagi anak-anak itu melalui permainan anak belajar dengan banyak cara. Mereka tidak dapat belajar secara optimal jika mereka ya tadi
merasa jenuh, bosan, mengantuk, lapar, takut, bingung ya dengan apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu di dalam mengasah, mendidik mereka, kita yang pertama harus menciptakan suasana bermain, gitu ya, atau istilahnya itu suasana yang menyenangkan melalui permainan, ya, pembelajaran aktif learning, istilah sekarang itu kan, ya, sehingga cara-cara belajar yang dialami oleh anak-anak itu mereka bisa belajar secara alami dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu maka pentingnya lingkungan belajar yang aman, ya, lingkungan belajar yang aman dan tidak membuat mereka takut, itu kuncinya. Dan oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu menyusun sebuah strategi, ya, sebagai guru, ya, mengelola permainan ini agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, gitu ya, menggembirakan. Ya. Mengapa perlu permainan? Karena kalau orang belajar dengan gembira, dengan senang itu biasanya gampang masuk. Ya. Nah, kembali kepada filosofi tadi tentang hakikat bermain, ya kita tahu bahwa sepanjang kehidupan manusia di dalam setiap kebudayaan di dalam dunia ini, maka perhatikan ada kegiatan-kegiatan bermain di dalam suatu kebudayaan itu, ya, atau suatu kegiatan yang dilakukan dengan dasar kesenangan, kegembiraan, sehingga itu akan membuat komunitas, lingkungan, seseorang itu merasa suka, bahagia, dan totalitas. Nah, kenapa pandemi ini membuat banyak orang stres ya? Karena mereka tidak bisa lagi berinteraksi, misalnya di antara acara arisan, di sana ada permainan-permainan gitu ya, kocok arisan dan sebagainya. Ya, kemudian di klub-klub misalnya bapak-bapak di motor gede atau sepeda itu ada permainan-permainan itu yang membuat mereka senang. Ya. Dan itu sebagai katalisator atau pembuangan residu-residu yang tadi tingkat stres, kira-kira gitu ya. Nah, kembali ke hakikat bermain bagi anak-anak itu sama, ya. Saya pernah mengajar di TK itu, saya mencoba merubah makna belajar diganti dengan bermain. Itu ternyata dampaknya juga luar biasa. Ketika saya masuk kelas, lalu saya bilang, halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Pak Igria enggak ngajar. Kita mau happy-happy bermain. Wah, langsung hore, senangnya setengah mati gitu ya. Ya padahal tetap belajar melalui cara bermain-bermain itu saya menyampaikan pesan. Itu malah lebih mudah masuk gitu ya kepada mereka. Saya biasanya di dalam mengajar saya punya prinsip begini. Buatlah hati anak-anak itu menjadi gembira dan bahagia dulu. Maka mereka akan melakukan apa saja yang kita perintahkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa membuat mereka sukacita, gembira, itu mudah untuk membuat mereka melakukan apa yang kita ajarkan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat melalui permainan yang kreatif, seorang anak itu akan belajar, ya, supaya dia menjadi anak yang bisa aktif juga, yang mau melakukan secara sukarela, tanpa paksaan, ya. Melalui permainan-permainan yang tadi menyenangkan, ya, sehingga dia juga merasa senang karena juga dia diberikan kesempatan, ya, ambil bagian, bereksplorasi, ya. Pada akhirnya ketika anak-anak itu sedang bermain, ya, anak-anak yang merasakan masa permulaan, ada rasa dari permainan di tengah dan ada permainan pada masa akhir, sehingga oleh karena itu permainan ini juga adalah sesuatu yang simbolik, bermakna dan juga ada aturannya. Jadi tidak asal main saja. Ya. Jadi ada pesan yang disampaikan di sana. Saya kira begitu. Nah, saya akan kasih contoh permainan mengasah kecerdasan musik. Jadi sederhananya, ya.
kalau dengan dilibatkan anak-anak orang lain kan dia akan lebih suka. Kakak-kakak boleh chat, saya akan coba tampilkan ini dengan saya putarkan notasi lagunya, silakan tebak judulnya, gitu ya. Nah, siap? Oke. Ini ada yang nebak balonku ada 5, ada yang nebak pelangi, salah, gitu ya. Nah, ada yang tebak bintang kecil, betul. Oh, bintang kecil ya? Bintang kecil. Ya. Satu lagi, Kak Nono, ya. Silakan. Silakan tebak lagunya nanti ya, dengarkan notasinya. Ayo, silakan diketik. Cicak-cicak di sini. Iya, ada yang coba tebak cuma cicak doang nih. Cicak-cicak di dinding. Ada yang jawab si semut, Pak. Si semut. Ya. Hanya Pak familiar lagu anak-anak generasi X ini Pak, ya gitu ya. Ya. Lagu sekarang lagunya tentang cinta biasanya. Oke, berikutnya. Ada yang jawab naik-naik ke puncak gunung, ada yang jawab pohon cemara, Pak. Ayo, mana yang benar? Itu baru saya jawab judulnya. Yang benar naik-naik ke puncak gunung. Ada yang tahu pengarangnya siapa, penulisnya? Penciptanya? Ibu Sud. Ya, Kak Yunita Tanggun, betul. Kak Meli tahu Ibu Sud, gitu ya. Nah, nanti Anda bisa membuat ini banyak. Ini contoh-contoh kecerdasan musik, ya. Benar. Atau nanti kalau bapaknya bisa main gitar, gitu ya, lagi kumpul-kumpul, itu bisa membangun suasana yang seru gitu. Jadi bapaknya memainkan notasi lagu, ibunya sama anaknya bermain menebak. Kira-kira gitu. Oke, berikutnya contohnya permainan mengasah tentang kecerdasan spasial. Ya, boleh silahkan siapkan kertas dan alat tulis di rumah gitu. Tadi lupa ya dikasih tahu ya. Nanti Anda bisa praktek begini. Jadi misalnya sebentar Kak Nono, kok ini gambarnya hilang. Saya cek dulu. Ternyata gambarnya terhapus. Halo Kak Nono. Ya, Kak Indria. Gimana? Oke. Bentar, 2 menit saya coba buka filenya kok hilang gambarnya. Saya coba copy dulu ya. Oke, silakan. Ya, mohon bersabar ya. Jadi kakak-kakak bisa sambil siapkan kertas sama alat tulis. Ya, oke. Siapkan alat kertas alat tulis. Melalui permainan ini berarti ada tulis menulis. Ya, oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita akan bacakan untuk pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Ikria. Mudah-mudahan waktunya tidak terlewat dari 20-30 menit. Oke, sudah Kak Nono, saya coba share.
Oke Kak, silakan. Bentar. Oh, saya bentar. Saya share dulu. Bentar ya Kak. Oke. Sudah kelihatan nggak? Belum? Belum ya? Hampir tadi Pak. Sudah? Oke, sudah. Oke, kelihatan ya. Nah, silakan siapkan kertas. Nanti bisa juga dites ke anak-anak. Kita untuk mengetahui kecerdasan mereka, kreativitas mereka. Silakan gambar coretan di kertas gitu ya. Tapi garisnya itu tidak boleh putus. Jadi Anda garis di kertas melingkar-lingkar gitu ya. Ada yang belum kelihatan katanya? Kak Novi. Di saya terlihat Pak udah. Udah ya? Oke, silakan kakak-kakak, Bapak Ibu coba. Kita mau tes. Silakan bikin garis, tapi jangan putus-putus bikin garisnya jadi dari ujung, boleh melingkar-lingkar gitu ya. Jadi nanti dari ini saya bisa tahu Anda termasuk guru yang kreatif, orang tua yang kreatif, tidak. Atau nanti kalau anak-anak Anda suruh, Anda juga bisa lihat, anak saya ini tipenya biasa-biasa saja, sangat super kreatif. Udah kan? Ada yang sudah tuh Pak. Nah, kalau sudah, perintahnya dari bentuk ini, dari pola-pola ini silakan dibikin sebuah gambar. Bisa gambar ikan, atau gambar kupu-kupu, atau gambar yang lain. Silakan Anda bikin sebanyak-banyaknya. Kira-kira itu. Ya, sudah jadi. Oke, kalau sudah jadi, ini saya contohkan punya saya, kira-kira gitu ya, dari yang garis-garis tadi. Nanti anak-anak juga gitu, sudah bikin garis, lengkung-lengkung, muter kanan kiri, gitu ke atas ke bawah, lalu disuruh bikin gambar. Ya, tentu saja ini. Nah, kira-kira gini. Jadi menarik ya, ada gambar kepala kambing, ikan, mata, boneka, buku gitu ya. Keren. Itu akan lebih menarik lagi kalau dikasih warna. Nah, ya. Nah, tesnya gampang. Nanti kalau anak Anda itu bisa membuat 5 lebih, ya. Ini menurut pakar pendidikan bernama apa itu? Yang menggunakan kartu-kartu itu siapa namanya? Saya lupa. Itu kalau bisa membuat 5 gambar lebih, itu anaknya termasuk anak yang di atas rata-rata kreatif, kira-kira gitu ya. Tapi kalau 3 sampai 4, ya, itu berarti dia hanya kreatif. Kalau di bawah itu berarti dia kurang kreatif, kira-kira gitu. John Haley PhD, ya.
Dendroman atau January PhD. Oke, nah sekarang permainan berikutnya. Ya, silahkan pecahkan, tebak katanya, gitu ya. Oke. Nah, silakan, ini kira-kira terbaca sebagai apa? Ini kan ada gambar. Wah, langsung nih ke Aldi Manado, jawabnya roti bakar. Pinter ya. Benar, roti bakar. Oke. Jago-jago nih kecerdasan spasialnya. Keren. Berikutnya, kecerdasan berikutnya adalah gambar. Silakan tebak. Ini kambing guling. kambing Sate dong. guling. Ada yang jawab kambing guling. Wah, Kak Pita, Kak Jessica. Wah, ini doyan makan semua nih kakak-kakak nih. Bantal guling. Ada yang bantal guling. Ya. Ya, itu memang bantal guling gitu ya. Oke, silakan. Nah. Oke, yang gambar berikutnya. Saya tahu ini. Wah, ada yang benar tuh, perutku keroncongan. Iya, betul, perutku keroncong. Ada cuma yang perutku keroncong. Yang benar adalah perutku keroncongan. Waduh, iya. Oke. Itu kecerdasan spasial itu berarti dia. Oke, berikutnya ini kecerdasan linguistik. Ya. Kecerdasan linguistik ini nanti Anda bisa bikin kepingan-kepingan kalimat seperti ini, ya. Oke, sekarang saya akan pilih 3 burung, air, monyet. Silakan bikin sebuah kalimat dari 3 kata, burung, air, dan monyet itu. Hanya diberikan tambahan 2 kata, jadi boleh 5 kata. Oke. Burung, air, monyet baru 3 kata, boleh ditambahkan 2 kata, Pak ya? Ya, jadi sebuah kalimat. Ya, ini burung dan monyet minum air. Burung melihat monyet bermain air. Wah, Kak Krista nih. Ini monyet pada keluar nih, Pak. Burung sedang minum air dan monyet melamun. Wah, ini kelebihannya, kelebihan. Oh, boleh, benar-benar nih. Monyetnya melamun, kasihan nih ya. Nah, saya ganti lagi, ya. Oke, sekarang ada payung, kemudian ada ikan, lalu kemudian ada buku. Payung, ikan, buku. Ya, silakan. Hanya boleh ditambah 2 kata. Hanya ditambah 2 kata. Payung, ikan, buku. Silakan. Saya bawa buku ikan. Nah, payungnya ke mana? Ikan baca buku di bawah payung. Apakah ikan bisa baca? Bolehlah. Ikan melihat buku di atas payung. Boleh. Ada buku, payung, dan ikan. Ya. Terus payung menjaga buku di atas ikan. Payung itu bercorak ikan dan buku. Wah, ini kecerdasan linguistiknya jago nih pada ya, hebat. Payungku berkutip ikan dan buku. Wah, keren. Nah, ini nanti kalau dengan anak-anak itu di dalam potongan-potongan kertas itu ditutup, lalu anak mengambil secara acak, kira-kira gitu ya. Ya. Ini bisa ditingkatkan kesulitannya. Ini kan satu-satu. Sekarang saya coba bikin 2-2, ya. Saya yang pertama saya ambilkan yaitu anggur dan ular, ya. Anggur, ular. 2-nya itu adalah singa rusa. Kemudian yang ketiganya bola, ya.
Jadi ada anggur, ular, singa, rusa, bola, dan tambah satu pohon. Jadi ada 6 keping. Anggur, ular, singa, rusa, bola, dan pohon. Silakan buat sebuah kalimat. Bola di bawah pohon, itu baru bola sama pohon. Nah, nanti ada singa, rusa, ada anggur dan ular. Ular, singa, dan rusa berteduh di bawah pohon anggur. Wah, ya keren ini kan. Jessica Levina. Mantap. Singa, ular, rusa berebut bola dan anggur merebut bola. Loh, anggurnya kok berebut bola juga? Wah. Ular, singa, dan rusa bermain dekat pohon anggur. Ular, singa, dan rusa itu mencuri pohon anggur. Wah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin alat peraganya di print gitu ya. Lalu kepingan-kepingan ini ukurannya bisa 5 kali 10 cm misalnya gitu. Lalu nanti dikocok seperti kartu-kartu, anak-anak suruh ambil 3 ya. Lalu anak-anak diminta buat kalimatnya. Kira-kira gitu. Nanti akan terlihat siapa yang memiliki kecerdasan linguistik. Ya, kiranya permainan ini bisa menambah perbendaharaan permainan ya, keren. Ular, singa, dan rusa berteduh di pohon anggur. Tampak ular di atas pohon anggur, sedangkan singa mengejar rusa yang bermain bola. Wah, ini kalau untuk kakak-kakak kayaknya cocoknya satu paragraf ini Pak, bukan satu kalimat. Bisa mengarang indah. Itu ular, singa, dan rusa berteduh di pohon anggur, nggak berantem itu singa dan rusa. Sama. Lagi akur Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ada di buku yang PDF dibagikan, itu ada 100 permainan ya. Jadi tidak semua nanti kita akan kasih. Nah, ini permainan ini seru, saya sudah praktikkan berkali-kali. Jadi misalnya begini nanti, siapkan 7 keping kartu atau kertas gitu ya, 7 kertas gitu, kira-kira gitu. Jadi kertasnya dipotong kecil-kecil, dikasih nomor 1, kasih nomor 2 gitu ya. Jadi atau berbentuk kartu lah. Jadi ya setiap anak punya 7 kartu kira-kira gitu ya. Nah, ini di acara ulang tahun, di acara di sekolah, ya, di kumpulan, di sekolah minggu, ini seru. Ya. Nanti kertas pertama itu ditulis nama benda yang hilang. Ya. Oke, kira-kira gitu, nama benda yang hilang. 1 katakanlah misalnya HP. Ya. Nomor 2 nama pemilik benda, misalnya Yuni Tambun. Kan? 3 misalnya itu bagaimana benda tersebut hilang. Jatuh di pasar, ya. Kapan hilangnya? Minggu pagi, ya. Tempat kehilangan, bagaimana benda tersebut bisa hilang? Jatuh. Kapan hilangnya? Minggu pagi. Tempat kehilangan? Pasar. Ciri-ciri benda yang hilang tersebut, misalnya kotak hitam, ya. Hadiah bagi penemu benda yang hilang tersebut akan diberikan uang, misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau setiap orang sudah punya, ini diacak. Jadi setiap anak harus bertukar nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan teman yang lain. Sebanyak 3 orang. Ya. Jadi nama bendanya ditukarkan dengan 3 orang teman, ya diacak, pemilik bendanya, lalu nanti bagian yang men juga diacak. Jadi kalau sudah diacak, maka dia akan punya nama benda itu, bukan nama benda yang dia tulis tadi, tapi nama benda yang dia dapatkan dari
punya temannya. Nah, kemudian nanti diurutkan, lalu dia diminta membacakan berita kehilangan. Nah, itu akan menjadi lucu. Ya. Nanti misalnya telah kehilangan, tadi ditulis sudah bukan HP, ya mungkin kambing, ya miliknya Yuni Tambo hilang karena jatuh, gitu ya. Pada saat di pasar, gitu ya. Tempat kehilangan, nanti ada yang kasur, misalnya ciri-ciri bulat, ini nggak nyambung dengan ini. Nah, ini akan menjadi lucu, ya. Jadi di sini, serunya di sini. Kalimatnya. Nah, kira-kira itu. Lalu ini juga nanti Anda bisa praktekkan, ini contoh lagi, ini berkaitan dengan kecerdasan body kinestetik, gitu ya. Anda bisa membuat bentuk-bentuk seperti misalnya sepatu, ya anak-anak. Ini dilatih dari motorik halusnya, motorik kasarnya, memasukkan tali sepatunya. Anak-anak autis itu biasanya kesulitan memasukkan seperti ini. Gitu ya. Nah, anak saya itu pasang tali sepatu bisa setengah jam, ya, pasang kancing, gitu kan. Anda bisa juga bikin pola-pola seperti ini dari karton bekas, dilubangi. Atau Anda membentuk pola-pola hati seperti ini. Oke. Ini tadi kecerdasan apa? Kecerdasan body kinestetik. Ya, ini bisa. Berikutnya contoh kecerdasan spiritual. Nah, tadi misalnya bisa mengajar anak berdoa, membuat gambar-gambar yang bisa dibuka tutup, ya, mengajar anak mengaji, menghafal ayat dan lainnya. Nah, saya biasanya pakai awalannya itu pakai permainan, pakai tebak-tebakan. Saya mau seorang relawan, nggak penuh, boleh pilih. Oke, saya minta relawan dari Kalimantan Selatan, Kak Sari Martani. Silakan Kak Sari. Suruh ngapain, Pak? Suruh boleh dibuka itunya, Pak, di mute-nya. Mic-nya. Oh iya. Mana ya? Ya, silakan Kak Sari, sudah ya? Iya, silakan. Kak Sari, saya akan menampilkan begini. Teman-teman juga boleh ikut bermain ya, nanti dengan saya. Saya coba akan share dulu screen-nya. Jadi sudah bisa lihat di layar kah? Belum ya? Nah. Kak Sari, saya punya huruf, ada 4 huruf. Huruf A, B, C, D. Silahkan pilihkan 2 buat saya, 2 buat Kak Sari. Saya AB. Berarti saya C dan D ya. Saya C. Ya. Saya C dan D kan. Oke. Sekarang silakan buat Kak Sari 1, buat saya 1. Ya, saya C, Kak Grea D. Punya saya berarti D ya. Ya. Oke, silakan tebak nama negara depannya huruf D dalam hati saja, gitu ya. Saya akan coba tebak. Teman-teman yang lain juga boleh menyebutkan dalam hati saja. Saya akan coba tebak, kira-kira gitu ya. Sudah, Kak Artari sudah ingat-ingat dalam hati nama negara dimulai huruf D ya. Ya. Oke, saya akan buang yang Dubai itu bukan negara ya. Ingatkan yang pilih Dubai itu bukan negara. Dubai itu adalah nama kota ya. Oke. Dan saya akan coba tebak nama negara itu adalah Denmark. Gitu ya. Iya, benar, Kak. Benar ya? Ya. Oke. Ya. Jadi baru saya bilang gini, Kak Sari, kalau saya saja tahu yang Kak Sari pikirkan, wah, yang Tuhan kita ya, Tuhan itu lebih hebat lagi, sudah tahu apa yang sebelum kamu pikirkan ya. Jadi kita mulai masuk ke
kecerdasan spiritual tadi kan, bisa cerita ya. Jadi percayalah ya. Kau bisa tebak benar? Oh bisa, makanya saya bisa tahu isi hatinya Kak Hapsari kira-kira. Ya ini sebetulnya permainan. Mau tahu caranya gitu? Iya. Ada yang belum tahu caranya? Belum. Ini caranya gampang. Sebetulnya apapun pilihannya itu akan dibikin selalu menjadi D. Ya, saya ulang ya, Kak ya. Supaya teman-teman tahu, saya kasih tahu caranya. Nanti pulang main sama suaminya. Suaminya kaget nanti. Nah, nanti malaikat, Pak mulai sekarang makanya hati-hati kalau nyimpen duit. Saya tahu isi dompetnya. Kira-kira gitu ya. Oke, caranya gini. Tadi dari ABCD ya. Oke, saya coba saya save dulu. Jadi buat teman-teman, tadi kan saya kasih tahu yaitu saya punya 4 huruf. Ya. Ini tidak hanya huruf ya, nanti ini bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan benda, ya 4 benda boleh. Ya. Nah. Tadi kan saya kasih ABCD, sekarang misalnya Kak Hapsari boleh pilih 2. Untuk Kak Hapsari buat saya 2. B sama C. B sama C, berarti punya Kak Hapsari yang mana? B. B sama apa? B sama C. B sama C. Ya. Punya saya A sama D ya. Ya. Oke, kalau A dan D ini kira-kira mau dikasihkan yang mana ke saya? Kan berarti tinggal ini toh, tinggal 2 kan? Berarti tadi apa? A dan D. Ya, berarti tinggal A dan D ya. Sorry. Ya. A dan D. A dan D-nya ada di saya kan berarti? A dan D. Ya. A dan D-nya mau kasih yang mana? Kasih yang D. Yang D, oke. Berarti punya saya D ya? Ya. Oke, berarti selalu kalau misalnya Kak Hapsari bilangnya begini, oh Pak Igria saya kasih A, berarti saya bilangnya begini, oh berarti punya Kak Hapsari adalah D. Kira-kira gitu. Jadi saya selalu akhiri dengan pilihannya selalu D. Ya. Oh. Jadi, nama negara yang dimulai huruf D itu ya hanya Denmark. Gitu ya. Nggak ada lain. Jarang orang yang menyebutnya Dominika itu jarang. Ya. Hampir 99% dia pasti akan menyebut Denmark. Ya. Sempat tadi mikir ke Dominika. Ya, tapi kemungkinan menyebut Dominika jarang. Orang lebih suka menyebut Denmark. Jadi saya ulang, kalau pilihannya misalnya diacak lagi dari A sampai ABCD, pilih yang mana? Buat Kak Hapsari. BD. BD ya, oke. Nah karena ada D-nya, selalu D-nya itu harus diikutkan. Nanti ada B dan D. A sama C-nya saya buang. Berarti tinggal B dan D. B dan D mau dikasihkan ke saya yang mana? Yang B. Yang B. Berarti punya Kak Hapsari adalah huruf D. Oke. Sekarang Kak Hapsari punya huruf D. Saya sebutkan nama negara yang dimulai dari huruf D. Ya. Nah, gitu. Jadi apapun yang dikasihkan, dia nggak akan sadar bahwa ternyata dia dipaksa untuk mengakhirinya selalu huruf D, kira-kira gitu. Ya. Oke. Ya. Jelas ya? Masih ada waktu kan, Nono? Satu kali lagi, Pak. Satu kali permainan, boleh. Sekali lagi permainan ya. Oke. Masih ada nggak, Pak? Masih.
Asik, oke, karena udah 20.25 di jam saya. Oke. Sekarang tuliskan 3 angka berurut dari besar ke kecil, gitu ya. Antara 1 sampai 9. Boleh misalnya contohnya 9. Oh, boleh pilih satu orang Kak Nono. Relawan boleh. Kak Maria siapa? Oke, kalau tadi dari Kalimantan, sekarang saya pilih dari Papua, dari Sumatera. Karena Sumatera kali ini pesertanya paling banyak. Tadi yang sudah pertama masuk Kak Maria Siaan, silakan. Oke. Bisa merespon ya Kak Maria ya, untuk berinteraksi dengan Pak Ikri ya. Ya, siap Kak. Oke Pak, bisa Kak. Lanjut Kak, Pak. Oke, yang lain juga boleh ikut, gitu ya. Nah, silahkan tuliskan 3 angka berurut dari besar ke kecil. Pilihannya hanya 1 sampai 9 Kak. Bisa 987, boleh 432, boleh 543, kira-kira gitu ya. Ya, urutkan angka dari besar ke kecil. 3 Sudah? angka Jangan berurutan. kasih tahu saya. Nah, misalnya Kak Syahran mau tulis 654 juga boleh, 321 juga boleh. Yang penting urut dari besar ke kecil ya. Ya. Oke. Dia harus urut. Kalau 653 nggak boleh karena itu lompat. Ya. 421 itu nggak Ya, boleh Kak. karena dia lompat 3. Dia harus urut. 987 boleh, 765 boleh. Kira-kira sudah ya, gitu ya. Sudah Nah, Kak. sekarang ditulis kebalikannya di bawah. Kalau tadi CBA, sekarang di bawahnya menjadi ABC, kira-kira gitu. Kalau tadi di atasnya kalau di atasnya tadi 321, berarti di bawahnya jadi 123. Kira-kira gitu ya. Ya. Di angka di bawahnya itu urut tapi dari kecil ke besar. Oke, sudah Kak. Sudah. Nah, sekarang Sudah. ya, dikurangi. Jadi angka yang di atas dikurangi dengan angka yang di bawah. Oke, saya akan tebak hasilnya nanti. Kira-kira gitu. Sudah ketemu? Kan Sudah, itu Kak. 3 angka, 3 digit angka yang urut di atas dikurangi 3 digit angka yang di bawah. Sudah? Iya. Oke. Iya. Sekarang silakan tambah 2. Oke. Sudah? Oke, sekarang Ya, sudah. silakan dibagi 2. Iya, sudah. Sudah dibagi 2, sekarang dikurangi 50. Ya, sudah. Nah, itu kan hasilnya ada 2 angka ya, Kak Arya ya. Iya. Oke, yang angka belakangnya itu nolnya itu tolong dicoret. Ya, Betul? sudah. Nah, Betul. oke. Nah, angka yang tinggal 1 angka itu, oke, silakan ditambah 2. Iya. Oke, saya akan tebak hasilnya. Angka terakhir adalah angka sempurna yaitu 47. Iya, benar. Benar ya? Benar. Kelihatannya rumit ya, tetapi sebetulnya gampang rahasianya. Nah, saya kasih tahu, kakak-kakak boleh rahasianya di sini. Misalnya saya tulis gini. Saya share dulu ya. Ya, share Pak. Share dulu, Erwin. Nah, ini kecerdasan logika matematika sebetulnya. Sudah terlihat kan? Nah, oke. Tadi Kak Maria tulis angka berapa? 765. 765 ya. Nah, itu prinsipnya begini, sama. Mau 765, mau 543 itu sama. Yang penting angkanya urut. Saya nggak tahu urutannya saya nggak tahu. Tetapi kalau angka itu dibalik, jadi kan dibalik misalnya begini. Nah, kalau tadi kan Kak Maria 765 berarti bawahnya 567 kan? 657. Ya, lalu dikurangkan, gitu ya. Nah, maka hasilnya akan
198. 98. Angka berapapun itu akan hasilnya selalu 198. Ini kuncinya di sini. Ya. Makanya mau saya tambah 2, saya sudah tahu hasilnya pasti 200 kan gitu. 200 dibagi 2 ya jadi 100. Kelihatannya rumit kan? Saya tambah, saya kurang, saya bagi, tapi saya tahu hasilnya. Karena saya sudah tahu awalnya tadi yaitu 198. 321 dikurangi 123 hasilnya berapa? 198. Nah, kalau Anda sudah tahu hasilnya 198, Anda mau terbagi 2, tambah 2, kalikan 100, kurangi 50, tambah 500, Anda bisa tebak hasil. Kira-kira gitu. Ya. Tapi permainannya nggak bisa diulang. Kalau diulang biasanya ketahuan. Ya. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Oke. Wah, ini bakalan ada yang Bapak sudah menjadikan kami korban, berarti kami akan cari korban ini, Pak. Melalui pelatihan ini, seminar malam hari ini, mari kita mencari korban. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Igria yang sudah sampaikan materinya. Saya mengikuti Pak Igria sudah lama begitu ya, seminar-seminarnya tapi selalu ada yang baru, baik dalam pemahaman maupun dalam permainan, dalam ide-ide baru ya. Jadi tidak rugi kita selalu ikut Pak Igria. Nah, kakak-kakak yang terkasih, bukunya sudah saya kirim ke email masing-masing. Silakan cek, kalau enggak ya ada di spam. Takutnya kok belum masuk? Nah, biasanya masuk ke spam ya. Sudah saya kirim ke email masing-masing. Oke, minggu depan Senin kita akan terus tetap belajar dengan pembicara yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Wah, ada Kak Yeni rupanya masuk. Kak Yeni ini diem-diem aja. Pakai nama lain nih, jangan-jangan dari tadi. Oke, ya terima kasih untuk kakak-kakak sekalian dari Nias, dari Sumatera sampai ke Papua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kerjasamanya juga, sudah mau isi Google Form dan tentunya bantu channelnya Kak Nono untuk subscribe ya. Boleh di like dan share supaya channel ini boleh menjadi ide maupun menjadi berkat bagi banyak pegiat anak maupun orang tua yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Secara khusus Pak Igria yang sudah menyampaikan materinya. Oh Kak Herna, terima kasih. Ini yang punya UPH nih juga bergabung dengan kita ya. Jadi nanti kita akan kembali bersama dengan dosen UPH ya, begitu ya Kak Herna Siaan. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat tapi tidak bisa terjawab karena ada waktu sudah habis gitu ya. Dan saya yakin Pak Igria pun akan terus update, terutama kalau ada materi-materi baru pasti akan di-share ke kita. Atau Pak Igria mau kasih ini info-info adat baru perpustakaan dan sebagainya, kalau mungkin mau di-share ke teman-teman di sini, silakan Pak Igria. Ya, mungkin next Pak, di Cita Smart Next nanti saya akan infonya. Saya lagi membuat perpustakaan digital ya. Jadi kalau teman-teman punya file PDF itu juga bisa dititipkan di sini. Itu nanti teman-teman yang lain bisa beli, sewa atau gimana gitu ya. Nanti itu bisa diprotek juga. Jadi kalau disewa misalnya 10 hari, nanti setelah 10 hari filenya akan otomatis hilang. Gitu ya. Kalau dibeli PDF-nya itu akan terprotek, nggak bisa di-copy, kira-kira gitu. Ya, jadi saya bikin perpustakaan digital. Perpustakaan digital bisa disewa gitu Pak ya. Wah. Saya sudah kebetulan saya dikasih 3.000 judul buku dan 3.000 judul buku bahasa Inggris dari luar negeri, kurang lebih ada 6.000 judul yang sudah mau disiapkan. Oke, iya terima kasih Kak Yeni, silahkan. Terima kasih sudah bergabung Kak Yeni bersama kami pada malam hari ini. Oke, kakak-kakak sekalian, mari kita kalau tadi sudah buka dengan tepuk tangan, sekarang kita berikan tepuk tangan kembali buat Pak Igria yang paling meriah. Terima kasih
Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali Senin depan. Dadah.